Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Pedia. Mudah-mudahan Anda semua sehat walafiat. Sobat Pedia, sepak bola adalah salah satu olahraga yang populer di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan minat sepak bola yang ditampilkan tidak cukup sebatas memainkan, tetapi juga menyaksikan atau menonton langsung di stadion yang disebut sebagai supporter. Hampir setiap provinsi, baik kabupaten maupun kota, memiliki supporter atau pendukung terhadap klubnya. Salah satunya supporter dari klub sepak bola Persikota Tasikmalaya. Kehadiran penonton sepak bola di stadion menjadikan bukti besarnya fanatisme warga terhadap klub sepak bola yang dibelanya. Bahkan supporter mampu menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga bisa meningkatkan daya juang klub yang didukung, bahkan melemahkan mental klub lawan. Lantas, bagaimana dengan supporter dapat dijadikan sebuah gerakan sosial, terutama dari supporter bola Kota Tasikmalaya? Sebelum itu, kita akan mendengarkan penjelasan tentang pengertian gerakan sosial. Yang merupakan konsep atau kunci dalam gerakan sosial yang pertama adalah perilaku dari dalam, yaitu berupa sikap. Sedangkan perilaku dari luar berupa tindakan. Tindakan tersebut adalah tindakan kolektif. Selain itu, gerakan sosial tidak hanya berkumpul secara langsung, melainkan bisa melalui media sosial atau dunia maya. 2. Gerakan sosial juga merupakan kepentingan bersama dengan membentuk strategi dalam menjalankan kepentingan diskonversi oleh para elit menjadi kepentingan bersama. Namun, dalam pandangan sosiologi, gerakan sosial itu merupakan sebuah bentuk perlawanan, yaitu diantaranya aksi massa, unjuk rasa, dan demonstrasi yang telah terorganisir dan memiliki tujuan dalam kepentingan bersama. Adapun karakteristik dalam gerakan sosial, yang pertama yaitu dilakukan oleh banyak orang yang memiliki visi dan misi atau tujuan yang sama dalam suatu permasalahan. Yang kedua, tujuan yang ingin dicapainya itu sama. Dan yang ketiga, terorganisir melalui kepentingan sosial. Menurut teori dynamic of contention yang ditemukan oleh Doug M.C. Adam yang menjelaskan tentang pergerakan massa karena konflik, yang menjadi sebuah hal penting dalam perubahan sosial secara luas dengan melihat faktor penting untuk dapat menunjang pergerakan dengan dibentuknya faktor, motivasi keterlibatan, aktor, serta mekanisme dalam pergerakan yang dilakukan oleh massa dalam pergerakannya. Dari teori ini juga memahami berbagai isu terkait gerakan sosial di masyarakat. Baik, telah kita dengarkan bagaimana pengertian dari gerakan sosial. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu elemen dari gerakan sosial. Elemen gerakan sosial. Doug McAdam dan David Eisnow mengungkapkan bahwa dalam gerakan sosial harus memiliki 5 unsur elemen di dalamnya. Yang pertama yaitu aksi kolektif, di mana pada aksi kolektif ini menekankan kepada sifat solidaritas sosial dan sangat dibutuhkan untuk menyatukan individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama. Kedua, orientasi menuju perubahan. Gerakan sosial berupaya untuk menciptakan sebuah perubahan sosial atau membalikkan keadaan sosial. Ketiga, organisasi, membentuk organisasi di dalamnya terdapat struktur birokrasi gerakan dan orientasi tindakannya. Keempat, kontinuitas sementara. Gerakan sosial perlu berjalan atau bertahan untuk beberapa waktu demi berjuang mencapai keberhasilan yang dicita-citakan. Kelima, aksi institusional atau non-institusional, di mana dalam menjalankan gerakan sosial dengan menggunakan bentuk non-institusional berupa melakukan pawai, kampanye protes ke jalan, melakukan pembangkangan dan kegiatan lainnya. Sedangkan untuk institusional seperti pemungutan suara dan kegiatan lainnya. Baik, telah kita dengarkan salah satu elemen dari gerakan sosial. Selanjutnya kita sudah terhubung dengan Saudara Rijal yang akan menjelaskan tentang bagaimana perkumpulan supporter bola disebut dengan gerakan sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengapa perkumpulan supporter bola dapat disebut sebagai gerakan sosial. Memang yang kita ketahui
perkumpulan supporter bola hanya berkumpul, berkerumun, berteriak memberikan semangat dan juga dukungan bagi timnya masing-masing. Tetapi di belakang itu, perkumpulan supporter bola ini juga memiliki struktur organisasi serta kepengurusan yang memang dapat membuat perkumpulan supporter bola ini menjadi lebih terorganisir dan memiliki struktur yang lebih baik lagi. Selain itu, perkumpulan supporter bola ini juga merupakan kumpulan dari individu-individu yang memang memiliki tujuan, perspektif, serta cita-cita yang sama, yaitu untuk memajukan dan juga meningkatkan eksistensi dari timnya tersebut. Hal ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat serta bagi kota asal dari perkumpulan supporter bola tersebut. Contoh lain, hal tersebut juga dapat meningkatkan UMKM di daerah sekitar apabila diselenggarakannya pertandingan di daerah tersebut, maka dapat membantu para pedagang yang berada di sekitar stadion tersebut untuk memenuhi perekonomiannya. Dari beberapa hal positif yang ditimbulkan dari perkumpulan supporter bola ini dapat menunjukkan bahwa perkumpulan supporter bola ini merupakan sebuah gerakan sosial yang memang memiliki beberapa dampak positif bagi masyarakat maupun kota asal dari perkumpulan supporter bola tersebut. Baik, telah kita dengarkan bagaimana penjelasan tentang perkumpulan supporter bola disebut dengan gerakan sosial. Selanjutnya kita masuk ke materi inti tentang gerakan sosial supporter bola Kota Tasikmalaya yang akan dijelaskan oleh Saudara Arya. Olahraga sepak bola sekarang bukan hanya sekedar kompetisi yang hanya dilaksanakan untuk hiburan atau untuk mencari keuntungan, tetapi lebih menjadi suatu kompleksitas di mana sepak bola itu menjadi sarana suatu dinamika kejadian baik politik maupun sosial. Kecintaan masyarakat terhadap sepak bola itu terlihat dari hampir seluruh daerah di Indonesia yang memiliki suatu klub sepak bola, baik itu bermain di liga atas ataupun di liga antar kampung sekalipun, mereka membuat suatu identitas kelompoknya masing-masing. Agar apa? Agar mereka bisa memperkuat dan juga bisa dikenali oleh pihak luar selain mereka. Termasuk bagaimana fans sepak bola Kota Tasikmalaya, mereka menyebut diri mereka yaitu Tasik City Society atau disingkat sebagai TSC. Dalam membentuk supporter bola, ternyata harus memiliki suatu organisir dalam mengatur hal yang berurusan dengan tindakan kolektif. Ketika kita melihat Tasik City Society Club, mereka memiliki suatu organisasi yang jelas, kaderisasi anggota, tempat pengkumpulan yang sering ada, dan juga adanya hubungan sosial dengan masyarakat Kota Tasikmalaya itu secara langsung ataupun tidak langsung. Secara langsung mereka bisa membuat suatu kegiatan moral seperti berbagi makanan ataupun tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kemanusiaan. Ataupun secara tidak langsung mereka memiliki akun sosial media sehingga mereka bisa memiliki hubungan dengan masyarakat Tasikmalaya dan melahirkan suatu gerakan sosial. Menciptakan gerakan sosial itu dibutuhkan yang namanya ketulusan atau genuine. Karena apa? Karena ketika gerakan sosial memiliki ketulusan, mereka menciptakan suatu kualitas individual yang sangat luar biasa. Sehingga menjadi sepak bola justru ketulusan itu menjadi suatu tindakan yang mencederai diri mereka sendiri. Karena mereka bisa mengorbankan apapun untuk klub bola mereka. Sehingga melahirkan suatu tindakan yang disebut sebagai fanatisme atau kegiatan fanatik. Fanatik itu ditampilkan dalam 3 hal. Yang pertama, keyakinan yang teguh. Yang kedua, berusaha untuk meyakinkan orang lain terhadap keyakinan yang ia anut. Dan pengabdian diri terhadap sebuah tujuan. Sehingga melahirkan suatu gerakan sosial di mana pertama, supporter bola itu tidak memandang latar belakang. Kita contoh saja ketika TSC bermain dan menyuporterkan mendukung klub sepak bola Persikotas, mereka tidak melihat latar belakang dari ras agama,
daerah ataupun bahasa. Yang penting mereka bisa bersama, mereka bisa mendukung klub bolanya agar bisa menang. Terus yang kedua, adanya solidaritas dan keyakinan bersama. Karena mereka sama-sama bagaimana menyanyikan sebuah chant-chant yang sehingga menyatukan mental lawan. Ataupun mereka ketika melakukan suportoritas ataupun mendukung klubnya itu, mereka saling membahu. Entah itu dengan saling tolong-menolong ataupun membantu para individu supporter yang sedang kesusahan. Yang ketiga, adanya konflik kultural atau politik, di mana konflik ini itu bisa menyebabkan adanya pembenahan dalam suatu klub, karena protes yang dilakukan oleh supporter itu bisa menyebabkan suatu panas, suatu kegiatan yang dimana klub itu merasa sangat diserang gitu. Contohnya apa? Banyak kasus-kasus seperti sepak bola ataupun klub sepak bola yang sangat besar yang mereka itu supporternya protes, di mana manajemennya itu harus keluar ketika timnya itu selalu terpuruk, sehingga terjadilah perubahan dalam klub itu sendiri. Terus yang keempat, adanya proses pertumbuhan dan siklus hidup dari gerakan sosial, yang dimana siklusnya itu bisa mendewasakan sekaligus merekatkan mereka sebagai supporter. Ini membuktikan bahwa gerakan sosial yang berkembang dalam suatu siklus hidup, yakni satu persiapan, kedua pembentukan, ketiga konsolidasi, sehingga feedbacknya terhadap pihak klub itu dapat membenahi secara serius, mulai dari klub, sponsor, bahkan fasilitas prasarana pun bisa dikembangkan. Karena apa? Karena adanya suatu tekanan ataupun suatu pemasukan dari supporter sepak bola itu, termasuk bagaimana TFC itu dapat memberikan suatu gambaran bahwa Tasikmalaya itu memiliki suatu klub sepak bola. Jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya itu, gerakan supporter sepak bola itu merupakan suatu gerakan yang dimana dilatar belakangi oleh rasa kecintaan terhadap sepak bola, sehingga dinamika dan kejadian yang berbentuk beragam itu membentuk suatu kekuatan dalam kelompoknya mereka masing-masing. Entah itu kelompok dalam supporternya ataupun kelompok dalam pihak klub. Dalam supporter mungkin mereka bisa terakui oleh secara nasional bahwa mereka itu ada, sehingga dalam kelompok klub itu mereka bisa memperbaiki keadaan, situasi, dan kondisi seperti itu. Baik, terima kasih kepada para pemateri atas penjelasan tentang gerakan sosial supporter bola Kota Tasikmalaya. Baik Sobat Pedia, itu saja berita untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPedia.